Peringatan 2 dan 16 November 2024. 1. Pintu gerbang maut di penghujung tahun, sebuah kehancuran. 2. Meja bundar dan mata uang BRICS. 3. Sulawesi Utara sampai ke Filipina dan Gunung Rinjani. 4. Pintu gerbang 2025, kegelapan dan kekacauan. 5. Jepang dan Itali. 6. Kotak yang mengeluarkan bintik hitam. 7. Israel dan Hong Kong. Pintu gerbang maut di penghujung tahun, sebuah kehancuran. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan sebuah panah diarahkan ke depan, lalu ia mendengar suara penghujung tahun ini. Kita berdoa bagi penghujung tahun 2024, tampak sebuah firman 1 Petrus 2. Kemudian tampak sebuah pintu gerbang yang lebar, lalu terdengar suara pintu gerbang maut. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan, dan seterusnya. Lalu tampak 5 pintu maut di 5 bangsa. Setelah itu terdengar suara sebuah kehancuran. Kemudian terdengar suara Jepang, Uganda, Kanada. Tim ini menyebutkan juga ada di Indonesia. Lalu tampak mayat-mayat bergelimpangan dan berdebu, lalu terdengar suara California. Kemudian tim berdoa menutup pintu-pintu maut yang dirancangkan iblis bagi bangsa-bangsa supaya tidak terjadi kehancuran, dan berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa. Meja bundar dan mata uang BRICS. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada satu meja bundar berwarna silver. Di sana ada pemimpin atau perwakilan 5 bangsa dari 5 bangsa. Dan di meja bundar itu ada uang berwarna agak krem dengan tulisan BRICS. Kemudian tampak perwakilan Indonesia PPS baru masuk dari pintu berwarna coklat. Dia belum bergabung tapi baru memandang. Saat PPS masuk, ada seorang perempuan memakai kebaya. Ketika dia masuk, di dalam roh diperintahkan untuk patahkan roh Isabel. Lalu tim berdoa bagi kebijakan pemerintahan baru supaya dipimpin oleh hikmat Tuhan. Kemudian tampak di meja bundar itu Amsal 24. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan, dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan,
Dan dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, tapi orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu, dan seterusnya. Sulawesi Utara sampai ke Filipina dan Gunung Rinjani. Setelah itu salah satu tim melihat dalam penglihatan peta Sulawesi bagian ujung atas, kemudian terdengar suara Sulawesi Utara sampai ke Filipina. Pelihat menyatakan ada guncangan yang berawal dari Sulawesi dan berjalan ke arah Filipina. Setelah itu tampak satu gunung yang pucuknya mau terbuka dan tertulis di gunung itu Rinjani. Pintu gerbang 2025, kegelapan dan kekacauan. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat pintu gerbang di setiap bangsa-bangsa. Di palang pintu gerbang itu ada tulisan 2025. Tapi di dalam pintu gerbang itu semuanya kegelapan, kekacauan yang akan datang menimpa dunia. Lalu ada 3 hal yang Tuhan berikan sebagai pendoa. Sesuatu yang akan datang dari Cina. Pelihat menyatakan cuaca yang ekstrim. Setelah itu Tuhan memperdengarkan buat penghijauan. Itu seperti alat untuk menangkal. Kedua, pelihat mendengar suara gada dan ketiga tongkat. Setelah itu Tuhan memberikan Mazmur 148. Jepang dan Italia. Setelah itu salah satu tim mendengar suara Jepang, lalu dia melihat permukaan air yang naik sampai ke daratan, lalu ada goncangan. Kemudian tampak sebuah tulisan seperti ukiran tapi di tanah, tulisannya Itali. Lalu muncul seorang yang berpakaian seperti pastor Katolik tapi membawa tongkat trisula. Setelah itu pelihat mendengar suara patahkan penyembahan kepada patung. Kotak yang mengeluarkan bintik hitam, bisnis yang merugikan rakyat. Pada saat menyembah, salah satu tim mendengar suara bangsa ini. Ketika berdoa bagi Indonesia, tampak dalam penglihatan kotak-kotak kayu berisi barang namun masih tidak terlihat isinya. Dari kotak-kotak itu muncul bintik-bintik hitam berupa asap keluar dari kotak-kotak kayu itu. Pelihat tidak mengetahui apakah barang dari Indonesia ke luar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia. Ketika terus berdoa, tampak barang-barang seperti pakaian-pakaian bekas, lalu aksesoris perempuan seperti jepit rambut dan lainnya, dan juga buah-buahan. Tim ini menyebutkan dari Cina. Lalu tim ini mendengar suara patahkan bisnis-bisnis yang merugikan rakyat Indonesia. Pelihat menyatakan berdoa bagi pejabat bangsa ini supaya setiap perjanjian yang dibuat untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pelihat juga mendengar patahkan roh sara dan roh kebencian. Pelihat menyatakan roh kebencian itu diarahkan kepada WPGR. Israel dan Hong Kong. Setelah itu tampak penglihatan satu pulau dengan tulisan Israel dan di bawahnya Mazmur 124. Dalam penglihatan senjata-senjata sedang diarahkan ke Israel dan seperti akan disarang besar-besaran. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian salah satu tim mendengar anak-anakmu bawa dalam doa.
lalu tampak tanah seperti lumpur hidup dan berbusa, yang bisa menjadi jerat bagi mereka. Ketika bertanya, Tuhan menyatakan musuh yang mendekat. Lalu tampak ada tulisan Hong Kong. Pelihat menyatakan sebelum berdoa bagi Hong Kong, tim perlu berdoa secara khusus bagi anak-anak supaya ada perlindungan khusus bagi mereka. Kemudian saat berdoa bagi Hong Kong, tampak tulisan Ibrani 2 ayat 1-4. Setelah itu muncul Ibrani 4. Dalam hati tim ini digerakkan berdoa bagi pengajaran-pengajaran yang mencuci otak. Setelah itu tampak sumur kira-kira diameter 80 cm tapi tidak kelihatan dasarnya, seperti dalam sekali dan gelap. Ibrani 2 ayat 1-4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ibrani 4. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, supaya ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, dan seterusnya. Terima kasih sudah mendengarkan End Times Army Channel. Tuhan Yesus memberkati kita semua.